Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamanau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kaum muslimin muslimah yang saya hormati, yang Allah muliakan. Tatkala menjelang bulan Ramadan, Rasulullah berkumpul dengan sahabat dan beliau berkata di depan sahabat, "Marhaban bil mutahhir, selamat datang hai orang yang mensucikan." Saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah gerangan yang mensucikan?" Rasulullah menjawab, "Yang mensucikan adalah bulan Ramadan." Di mana hadis yang telah populer berkata, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena Allah mengharapkan ridhonya, maka akan diampuni dosanya. Oleh karena itu, berbahagia sekali kita saat ini masih ada pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan, barang siapa yang berbahagia, sukacita tatkala datang bulan Ramadan, maka kita dijauhkan dari api neraka. Tapi barang siapa yang tatkala bulan Ramadan pusing, tidak ridho, emosi, dan sebagainya, ini alangkah celakanya. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah sayang kepada kita. Apabila Allah tidak menciptakan bulan Ramadan, dapat kita bayangkan, dosa terus bertambah, dosa terus besar. Tetapi tatkala ada bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah saum, insya Allah dosa diampuni. Bahkan menurut salah satu keterangan, ada 3 amalan yang dosanya diampuni bagaikan bayi baru lahir. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan, karena iman, mengharapkan ridho Allah, dosa akan diampuni seperti bayi baru lahir. Yang kedua adalah bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Jamaah berdoa sambil mengangkat tangan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahwa dia ada mengatakan, "Ya Allah, aku ini orang berdosa. Apabila Engkau tidak mengampuni dosaku, aku menjadi orang yang celaka." Nah, di sanalah kata Allah, "Malaikat, ini jamaah haji sedang berdoa kepadaku, maka oleh aku akan diampuni dosanya. Rojat min butuni umatikum." Bahwa dosanya diampuni seperti bayi baru lahir. Yang ketiga, ada amalan yang diampuni dosa bagaikan bayi baru lahir adalah bagi orang yang sering memandikan jenazah. Maka marilah kita sering belajar untuk memandikan jenazah. Pertama, mudah. Yang kedua, pahalanya alangkah mulia bagi kita. Kenapa memang mudah? Mangawe, Pak. Nibakan anu maut sareng nibakan anu hirup benten, Pak. Nibakan anu maut mah mudah. Tidak akan banyak komentar. Tapi lamun nibakan anu hirup sok ngamandian budak. Diberi kula, dicepret kula, diberi duit kakara. Tapi mayit mah teu kitu. Itulah hadirin. Tapi dengan syarat setelah memandikan jenazah jangan memberitahukan keaiban almarhum. Itulah hadirin, maka alangkah baiknya kita beribadah saum, mudah-mudahan dosa kita diampuni. Yang kedua, ibadah saum itu adalah pada waktu saat siang katanya. Tidurnya juga termasuk ibadah bulan Ramadan.
Tapi jangan berarti karena ibadah tiap hari tidur siang-siang. Nah itu bukan ibadah, tapi malas. Ini maksudnya ibadah saum di bawah tidur tidak batal. Beda dengan ibadah yang lain. Sholat sambil tidur tidak jadi sholatnya. Zakat sambil tidur enggak jalan. Haji sambil tidur tidak bisa. Tapi ibadah saum sambil tidur, sambil berjalan, sambil bicara, itu bisa tidak batal. Sebab yang membatalkan saum hanyalah makan, minum, dan bersikubu di waktu siang. Jadi lamun urang tuang, ngaleut, sareng hubungan suami istri siang itu batal. Eta ge lamun dihajak pohoman teu. Ayeuna ti urang kadawa tos seep 2 piring, inget walah puasa teu naon asal poho. Sebab batal teh lamun dihajak. Begituna lamun jalma poho tong dicarekan, da alo ge henteu nyarekan. Ibu-ibu ayeuna boji suami teu balik sapeuting tong dicarekan bisi poho. Bapak ka mana teu euy, alah poho, kalah balik ka tetangga keun bae ai poho mah. Ngalamun teu balik saminggu malain poho linglung. Nah itu banyaklah hikmahnya. Yang kedua adalah katanya bau mulut orang yang puasa di hadapan Allah bagaikan minyak kasturi di surga. Nah ini di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia ya pingsan. Nah, makanya wah ada bau mulut ya, bau mulut mah yang puasa bagaikan minyak kasturi di surga. Jangan makan jengkol siang-siang hoh depan orang enggak boleh. Nah itu hadirin. Yang ketiga bahwa yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Lisoimi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa ada 2 kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Satu waktu buka, yang kedua adalah nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang dapat dirasakan, Pak. Tatkala waktu puasa kita menahan lapar siang, datang maghrib, waduh bahagia makan. Beda bahagia makan yang lapar karena saum dan lapar tidak saum. Itu beda bahagianya lapar karena saum. Maka itulah jaminan dari Allah, yang saum akan diberi kebahagiaan. Yang kedua diberi kebahagiaan nanti bertemu di akhirat dengan Allah. Apakah memang bahagia bertemu dengan Allah? Ya pasti. Allah teh Maha Rahman, Maha Rahim. Sekarang di dunia saja bertemu dengan atasan bahagia. Panggil jeung pamimpin bahagia. Komo nyananya nyamere duit, waduh bahagia pisan. Ini di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan dalam saum bulan Ramadan tahun ini kita selalu diberi kesehatan lahir batin agar kita bisa melaksanakan saum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas Rasulullah tadi menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamanau antakuna sanatu kulluha ramadana." Apabila umat manusia memperhatikan terhadap nilai yang terkandung pada bulan Ramadan, maka dia berdoa, ya Allah, tiap bulan Ramadan kan saja. Kenapa? Sebab bulan Ramadan bisa semangat ibadah kepada Allah, bisa bertambah amal soleh. Sebab perbuatan amal soleh pada bulan Ramadan berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran 1 huruf 10, tapi pada bulan Ramadan berlipat ganda. Sedekah pada bulan Ramadan itu berlipat ganda. Maka wajarlah orang apabila datang bulan Ramadan berbahagia. Mudah-mudahan saya sampaikan tadi ada guna dan manfaat, khususnya bagi saya, umumnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya saya bersama keluarga pengurus Masjid Agung Al-Wafa Kota Bandung menyampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah saum. Semoga kita diberi kesehatan lahir batin, sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah dan diberi pahala yang berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.